Salam salam saudara terkasih dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema pada kesempatan kita kali ini adalah stop memperkatakan yang sia-sia. Ya. Nah, dalam renungan singkat kita kali ini akan saya ambil dalam Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, saudaraku terkasih, punya kemampuan untuk berbicara di depan umum, ya, di depan banyak audiens, ya, atau berkata-kata secara lisan dengan baik dan benar adalah hal yang patut disyukuri, ya. Dengan berkata-kata kita dapat mengungkapkan pendapat atau isi hati kita dengan mudah dan dapat membangun suatu hubungan yang baik dengan orang lain. Tetapi jika kita tidak mampu, ya, mengekang lidah kita, ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, saudara, karena bisa menghancurkan sebuah hubungan dan menyakiti sesama. Nah, kadang kita kan kebanyakan nggak bisa ngerem, ya. Kalau lagi keasikan ngobrol, ya, berdialog, bahkan memimpin sebuah pertemuan begitu, kadang ada aja yang nggak bisa direm. Bisa jadi menyinggung perasaan rekan-rekan kita dan lain sebagainya. Nah, saudaraku terkasih, Rasul Paulus memperingatkan jangan ada perkataan kotor, ya, keluar dari mulut kita, ya. Perkataan kotor yang dimaksudkan adalah perkataan yang jahat, ya, dan yang buruk, saudara, yang dapat menjadi titik awal, ya, menyalanya api yang sanggup melukai, membakar dan menghanguskan hidup orang lain. Mudah sih kalau misalkan ada orang yang tersinggung lalu minta maaf begitu, ya. Tetapi saudara coba diilustrasikan kayu yang saudara kasih paku begitu, ya, dipalu, lalu saudara cabut. Pakunya sih nggak bakal nempel lagi, hilang sudah, karena sudah dicabut. Tapi bekasnya, saudara, ya, kita kan nggak tahu ada orang yang memendam perasaan seperti apa dari omongan-omongan kita. Nah, kita belajar untuk mengekang lidah kita agar kita tidak mengeluarkan kata-kata yang sembarangan. Nah, seringkali tanpa sadar ada banyak kata yang sia-sia yang meluncur begitu saja dari mulut kita. Terlebih jika kita sedang dikuasai oleh emosi, ya. Yang termasuk dalam perkataan kotor diantaranya adalah nih, saudara, ya. Pertama, fitnah, ya, yaitu perguncingan, tidak didasari kebenaran, yang disengaja dibuat-buat begitu, ya, lalu disebarkan dengan tujuan menjelek-jelekan atau merusak nama baik seseorang. Nah, itu hindari, tolong hindari. Yang kedua, gosip, saudara, ya, yaitu pergunjingan atau obrolan negatif orang lain, ya, lalu memaki-maki orang lain, yaitu kata-kata kasar yang diucapkan seseorang karena sedang tersulut emosi, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya, saudara, ya. Itulah yang saya bisa sampaikan. Namun yang bisa disimak dalam renungan ini, ya, yang saya bisa simpulkan artinya bahwa perkataan itu harus benar-benar kita jaga, ya. Jangan ada keluar kata-kata yang sia-sia, ya. Jangan ada gosip, jangan ada fitnah atau kata-kata negatif yang dibesar-besarkan, ya, yang bisa berdampak buruk bagi kehidupan orang lain dan menjadi bumerang bagi yang menyebarkannya. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Ya, jika sampai hari ini kita masih sulit mengendalikan ucapan, ya, yang kita keluarkan, berdoalah dan mohon pertolongan Roh Kudus, ya, karena sebagai anak-anak Tuhan tidak sepatutnya kita memperkatakan perkataan yang kotor dan sia-sia, saudara. Sikap kita harus benar-benar bijaksana, ya. Setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang
harus dipertanggungjawabkannya, saudara. Ya, pada hari penghakiman kelak kita akan dipertanggungjawabkan. Ya, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, sekian itulah renungan singkat pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau terus pelihara kami Tuhan, jaga kami dari setiap perkataan yang sia-sia Tuhan. Tolong tambah-tambahkan hikmat-Mu, agar dengan hikmat-Mu Tuhan kami bisa Engkau pakai lebih lagi dan mengayomi satu sama lain. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara terkasih, bila mana saudara merasa diberkati oleh video-video ini, saudara bisa bagikan ke orang-orang terdekat saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.